Om Swastiastu, salam rahayu sahabat dapur Made semuanya. Di video ini saya berbagi resep tutorial membuat jaje gerang. Jaje gerang ini merupakan salah satu jaje yang wajib ada pada setiap upacara dalam upacara agama Hindu di Bali. Biasanya ibu saya membuat jaje gerang ini menjelang Hari Raya Galungan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau belajar juga cara membuat jaje gerang ini untuk persiapan hari raya, teman-teman wajib simak videonya sampai selesai. Karena di sini saya sharing resep langsung dari ibu saya sendiri ya. Nah, pertama-tama di sini ibu saya sudah merendam 3,5 kg beras ketan. Direndam kurang lebih 45 sampai 1 jam. Lalu beras ketannya ini ditiriskan. Setelah itu panaskan dandang, lalu kita kukus beras ketannya ini sampai setengah matang, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Di sini ibu saya masih memasak menggunakan kayu bakar ya teman-teman. Sambil mengukus beras ketannya, ibu saya juga mengiris-iris ini gula Bali sebanyak setengah kilogram, dan juga ibu saya sudah menyiapkan 3 butir kelapa parut. Ibu saya pakai yang kelapa yang tua ya teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit beras ketannya sudah setengah mateng. Kita angkat dari kukusan. Dan semasih panas, ini beras ketannya yang sudah kita angkat dari kukusan langsung dikasih garam. Lalu diaduk rata. Dan setelah tercampur rata garamnya, kita akan menambahkan kelapa parut. Ini pakai 3 butir kelapa parut yang sudah dikupas kulitnya lalu diparut. Ini pakainya yang sudah tua ya kelapanya teman-teman. Lalu diaduk rata kembali sampai kelapa, ketan dan juga garam ini tercampur merata. Dalam kondisi hangat ini kita tambahkan dengan 1 kg tepung kanji atau tapioka. Nah, di sini ibu saya menambahkan tepung kanjinya secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya tercampur dengan merata. Di video berikutnya saya juga akan membagikan resep jaje begine, karena jaje gerang dan jaje begine itu biasanya bersama-sama, dan juga jaje sirat ya. Nah, untuk resep jaje sirat dan jaje mataharinya itu saya sudah pernah upload, teman-teman bisa cek sendiri. Karena saya belum bisa bikin sendiri ya untuk jaje gerang dan jaje beginenya. Jadi saya minta bantuan ibu dan saya bikinkan video. Nah, ini tepung kanjinya sudah tercampur merata. Di sini kita akan membuat 2 jenis jaje gerang. Yang pertama itu jaje gerang putih tidak pakai tambahan gula Bali, dan yang kedua warna coklat itu pakai tambahan gula Bali. Nah, yang untuk jaje gerang coklat ini kita pakai setengah lebih bagian dari adonan jajenya, lalu tambahkan gula Bali dan aduk merata. Untuk langkah selanjutnya kita akan kukus kembali untuk adonan jaje gerang putihnya. Kita kukus kembali kurang lebih 15 sampai 20 menit atau sampai matang. Untuk bahan-bahannya nanti saya akan mencantumkan juga di kolom deskripsi box di bawah ya. Teman-teman bisa cek di sana untuk bahan-bahannya. Setelah 15 sampai 20 menit ini adonan jaje gerang putihnya sudah mateng.
Lalu langsung kita taruh di atas kampil atau tempat yang bersih, lalu langsung ditumbuk seperti ini. Ditumbuk sambil dilipat-lipat adonan jajah gerang putihnya seperti di video ya teman-teman. Kemudian ini akan digulung-gulung dan dirapikan pinggirannya. Dan teman-teman siapkan juga untuk cetakan jajahnya. Ibu saya ini pakai pipa air itu yang besar, yang diolesi dengan minyak. Setelah rapi gulungannya, ini langsung dimasukkan ke dalam cetakan pipa yang sudah diolesi minyak. Di sini ibu saya menggunakan ukuran pipa dengan diameter yang berbeda, jadi menghasilkan ukuran jajah gerang yang berbeda juga. Lanjut, ini untuk adonan jajah gerang yang coklat yang pakai gula bali, ini kita kukus juga. Kita kukus sampai mateng. Setelah kurang lebih 15 sampai 25 menit, ini adonan jajah gerang coklatnya sudah mateng. Kita sama prosesnya seperti membuat jajah gerang yang putih tadi. Kita tumbuk-tumbuk, lalu dilipat-lipat seperti di video, lalu digulung-gulung dan dimasukkan ke dalam pipa. Nah, untuk cetakan pipanya ini jangan lupa ditambahkan atau diolesi dengan minyak supaya nanti mudah dikeluarkan. Nah, ini jajah gerang putih dan jajah gerang merahnya kita akan simpan semalaman. Esok paginya baru kita iris-iris. Nah, ini keesokan paginya cuacanya juga cerah. Ibu saya sudah menyiapkan ini pisau yang besar seperti ini. Diolesi dulu dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Dan ini ibu saya sudah mulai iris tipis untuk jajah gerang merahnya terlebih dahulu. Di sini saya juga ikut mencoba. Setelah diiris-iris tipis seperti ini, kita akan jemur di bawah sinar matahari. Ini kurang lebih 2 hari. Kalau sinar mataharinya bagus, ini sudah kering. Dan ini dia jajah gerang merah dan juga jajah gerang coklatnya ini sudah kering ya teman-teman. Karena mataharinya cukup bagus jadi cepat kering. Nah, ini ibu saya sudah mulai menggoreng sedikit jajah gerang merah dan juga jajah gerang putihnya, karena sisanya nanti akan disimpan untuk persiapan hari raya Galungan. Jadi tidak digoreng sekalian ya teman-teman. Dan untuk menyimpan jajah gerang ini, teman-teman bisa pakai wadah tertutup seperti kempu ataupun juga ember yang besar atau wadah yang besar yang tertutup rapat. Dan juga jajah gerangnya ini harus benar-benar kering ya, baru disimpan di wadah yang tertutup. Kalau saya suka makan jajah gerang yang lungsuran, itu biasanya yang lemet atau yang sudah tidak renyah ya. Sukanya makan pakai pisang. Itu pisangnya digulung pakai jajah gerang ini, wah enak banget. Nah, itu tadi tutorial membuat jajah gerang, resep langsung dari ibu saya sendiri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat ibu saya yang tercinta untuk resep jajah gerangnya.
Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jika ada saya salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Dadah.